Untuk IHSG sayangnya seperti yang tadi sempat kita pantau di sejam lalu di mana IHSG melemah di 0,7%. Ternyata IHSG justru semakin terjerembab dalam di penutupan perdagangan hari ini dan berada di level psikologis 7.000 di bawah 7.050, tepatnya di 7.046,99 dan harus melemah 0,95%. Ini cukup mengkhawatirkan ya, Vira ya. Padahal sebenarnya ada banyak sentimen untuk window dressing, tapi kalau misalnya ternyata awal start dari IHSG sebelum window dressing ini aja sudah berada di level 7.000-an saja, ya mungkin window dressing hanya kisaran 200 sampai 300 poin, hanya berada di level 7.200, 7.300 ya. Padahal kita ingat di bulan Oktober IHSG sempat menyentuh level 7.700, 7.800 ketika Presiden Prabowo dilantik. Dan mungkin bisa jadi tren akan berubah ya, Syafina. Kalau misalnya kita lihat pada bulan November begitu ya, bahwa pergerakan IHSG secara historikal itu memang berada banyaknya di zona merah, dan tapi kita akan berbalik ke arah di Desember. Namun ini juga masih awal Desember, semoga kita harapkan akan ada perubahan. Kita harapkan ya ini menjadi bulan yang baik. Secara sektoral silahkan analisa Anda, Vira. Ya, kita lihat secara sektoral. Financial berbalik arah, terkoreksi 1,37%, consumer primer 0,5%, consumer non primer terkoreksi cukup dalam di 2,69%, perindustrian 1,13%. Energi masih menguat 0,43% pada perdagangan hari ini, namun bahan baku terkoreksi 1,16%, infrastruktur terkoreksi 0,36%, dan properti juga terkoreksi 1,13%. Kita lihat teknologi apakah masih berada di zona hijau. Masih berada di zona hijau meskipun tipis-tipis saja penguatannya, berada di level 0,04%. Transportasi logistik masih koreksi 0,94% dan kesehatan semakin dalam di 1,18%. Kita akan melihat juga pergerakan dari mata uang Garuda atau rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga melemah di 0,35%. Saat ini bertengger di level 15.895 rupiah per 1 dolar Amerika. Kita juga akan pantau bagaimana pergerakan dari rupiah terhadap 3 mata uang utama di dunia. Terhadap Singapura Dollar, Yen Jepang, dan Euro, kita akan pantau bersama seperti apa posisi yang ada untuk rupiah. Terhadap Singapura Dollar, rupiah berhasil menguat di 0,09%, terhadap Yen Jepang rupiah melemah di 0,1%, sementara terhadap Euro rupiah berhasil menguat di 0,26%. Lumayan bervariasi terhadap mata uang utama lain di dunia, namun terhadap dolar Amerika Serikat sendiri rupiah ternyata masih bertengger di level yang cukup tinggi. Melihat IHSG yang semakin terjerembab jauh di level 7.000-an cukup mengkhawatirkan ya. Namun untuk pergerakan dan dinamika IHSG hari ini seperti apa analisa Anda? Silakan. Iya, kalau misalkan kita lihat memang dari awal begitu ya, indeks harga saham gabungan sudah dibuka sebenarnya menguat pada awal perdagangan sesi 1 Senin. Dan kalau misalkan kita lihat ini karena jelang rilis data inflasi dan aktivitas manufaktur Indonesia pada November 2024. Nah, kalau kita lihat memang kita perhatikan Syafrina ini pada pembukaan perdagangan hari ini cukup menguat ya di 0,46%, masih di level 7.147-an. Nah, setelah selang 5 menit setelah sesi 1 dibuka, ini penguatan IHSG cenderung terpangkas begitu ya, dan memang menurun lagi. Kalau misalkan kita lihat secara transaksi begitu ya, nilai transaksi indeks pada awal pagi tadi hari ini kita lihat sudah mencapai sekitar 682 miliar dengan total volume transaksi ini mencapai 1,7 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 88.992 kali. Nah, kalau misalkan kita lihat memang pergerakan IHSG pada hari ini diwarnai oleh rilis indeks harga konsumen begitu ya, kalau kita lihat IHK dan aktivitas manufaktur RI pada periode 2024 di bulan November. Dan kalau kita perhatikan begitu ya, nilai inflasi Indonesia ini memang diperkirakan merangkak pada November 2024 seiring naiknya sejumlah bahan pokok dan juga harga bahan bakar minyak non subsidi. Syafrina. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih dalam mengenai sentimen inflasi dan IHK di Indonesia sendiri, Vira, dan bagaimana juga dampaknya terhadap IHSG? Iya, memang konsensus pasar yang sudah dihimpun begitu ya oleh CNBC Indonesia dari ke-11 institusi sudah memperkirakan sebenarnya indeks harga konsumen secara bulanan ini diproyeksi akan naik atau mengalami inflasi begitu ya sebesar 0,25%. Sementara secara tahunan inflasi diproyeksikan ini akan berada di level 1,49%. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya sebagai catatan, inflasi Oktober 2024 tercatat 0,08%, ini mantuman.
dan secara tahunan ini mencapai 1,71%. Nah, jika pada November 2024 ini terjadi inflasi mantuman, maka ini akan menjadi inflasi beruntun dalam 2 bulan setelah 5 bulan sebelumnya pada kita hitung Mei hingga September 2024 yang mencapai deflasi begitu. Konsensus CNBC Indonesia juga memperkirakan inflasi inti pada November 2024 ini akan berada di 2,2% secara tahunan. Tentu saja ini nyaris stagnan dibandingkan Oktober yang sebesar 2,21%. Seperti diketahui, ini seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak kompak menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 November 2024, mulai dari PT Pertamina Persero, Shell Indonesia, hingga SPBU BPAKR. Sementara Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro menjelaskan inflasi November 2024 disebabkan oleh kenaikan sejumlah bahan pokok seperti bawang. Syafrina. Bagaimana juga Anda melihat dari segi domestik ketangguhan industri yang ada di dalam negeri ini, Fira? Iya, memang kalau kita lihat ya, di sisi lain ada kabar kurang menggembirakan datang dari tanah air, di mana memang data aktivitas manufaktur RI pada bulan lalu ini kembali mengalami kontraksi. Data Purchasing Manager Index yang dirilis S&P Global hari ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ini terkontraksi ke 49,6 pada November 2024. Tentu angka ini lebih sedikit baik begitu ya dibandingkan pada Oktober 2024 sebesar 49,2. Namun data tersebut juga menunjukkan PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 5 bulan beruntun, yakni pada Juli yang sebesar 49,3, Agustus 48,9, lalu ada lagi di September 49,2 sama dengan Oktober, dan tentunya di bulan November naik sedikit 49,6. Kontraksi 5 bulan beruntun ini mempertegas fakta jika kondisi manufaktur RI kini sangat buruk. Terakhir kali Indonesia ini mencatat kontraksi manufaktur selama 5 bulan beruntun ini adalah pada awal pandemi COVID-19 di 2020, di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus. Kontraksi PMI manufaktur selama 5 bulan beruntun pada Juli hingga November 2024 juga menjadi berita buruk bagi Presiden Prabowo Subianto yang memimpin Indonesia sejak Oktober. Artinya selama memimpin Indonesia ini PMI manufaktur masih terkoreksi. Lalu dari segi eksternal atau global, kira-kira apa saja juga patut mengaruhi pasar keuangan Indonesia, Fira? Ya, kalau kita lihat Bursa Amerika Serikat pada Kamis waktu minggu lalu begitu ya, ini tidak mengalami pergerakan karena memang menyambut libur Thanksgiving. Ini saham juga turun di tengah tipisnya volume perdagangan pada Rabu kemarin karena memang investor mengambil sebagian resiko setelah keuntungan besar pada November. Nah, sebelum libur Thanksgiving, ini indeks S&P 500 ini melemah 0,38% menjadi 5.998,74. Ini tentu saja mengakhiri rekor kemenangan 7 hari beruntun. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 0,6% dan ditutup di 19.060. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average ini merosot 138,25 poin atau 0,31%, berakhir di 44.722,06. Nah, berbalik arah setelah sempat naik lebih dari 140 poin pada puncak sesi. Dilansir dari CNBC Internasional, ini para pedagang tampaknya mengambil keuntungan ya dari saham-saham teknologi besar yang memang sebagian tampil baik tahun ini dan dapat menjelaskan kinerja Nasdaq yang kurang baik. Nvidia yang telah melonjak lebih dari 173% pada tahun 2024, ini turun lebih dari 1% dalam sesi tersebut. Ada juga Meta Platforms, ini turun 0,8%. Meskipun telah naik sekitar 60% di tahun ini. Jadi sayang sekali ternyata ISG di tengah sentimen global yang ternyata dari bursa utama Amerika menguat, bursa benua biru juga mengalami apresiasi yang cukup baik, bursa utama Asia juga sedang berada dalam keadaan yang cukup baik, tapi justru bursa utama Indonesia atau IDX justru malah mengalami koreksi semakin dalam. Selama 30 hari kumulatif ini telah mengalami pelemahan lebih dari 5,5%. Kita masih nantikan kira-kira pergerakan dari ISG di bulan Desember ini seperti apa, karena secara historikal selama 10 tahun terakhir Desember biasanya selalu menjadi bulan yang baik untuk ISG, ditambah lagi akan ada sentimen window dressing.